Ini adalah Nokia. Tahu nggak sih bagaimana Nokia bisa berjaya dan tak lama kemudian tiba-tiba mengalami kehancuran, guys? Di video kali ini akan membahas bagaimana sejarah berdirinya Nokia sampai kehancurannya, guys. Simak terus videonya. Sejarah Nokia bermula jauh sebelum era ponsel dan teknologi smartphone yang kita kenal saat ini, seperti Apple dan Android. Saya ajak flashback jauh ke tahun 1865, ada seseorang insinyur pertambangan asal Finlandia bernama Fredrik Idestam. Ia mendirikan sebuah pabrik penggilingan pulp kayu kota Tampere, Finlandia. Pada masa itu, wilayah Finlandia masih berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Rusia. Tujuan pabrik ini didirikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan Finlandia yang melimpah dan menyediakan bahan baku pulp serta kertas yang dibutuhkan pasar industri saat itu. Bisnisnya mulai berkembang, guys. 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1868, Idestam membuka pabrik pulp keduanya di dekat kota yang bernama Nokia di tepi sungai Nokianvirta yang memiliki potensi tenaga air lebih banyak dan melimpah. Berhubung lokasinya dekat sungai, guys, sangat memudahkan proses produksi pulp kertas. Lokasi ini akhirnya menjadi pusat operasional dan pengembangan usaha Idestam. Pada 1871, Idestam bersama sahabatnya, seorang politikus bernama Leo Maclean, mengubah perusahaan pulpnya menjadi sebuah perusahaan saham terbuka yang dinamakan Nokia AB. Nama Nokia sendiri, guys, mengambil nama dari kota tempat pabriknya berdiri, yaitu kota Nokia. Dalam beberapa dekade berikutnya, Nokia berubah menjadi sebuah perusahaan industri yang memiliki beberapa divisi usaha berbeda-beda. Di awal abad 20-an, Nokia belum berhubungan dengan telekomunikasi sama sekali. Justru, guys, nama Nokia lebih dikenal sebagai produsen barang-barang industri seperti kertas dan produk yang terbuat dari karet. Kita memasuki tahun 1898, guys. Perusahaan Finnish Rubber Works Ltd atau dalam bahasa Finlandianya, Suomen Gumitehdas Oy, didirikan dan mulai memproduksi barang-barang berbahan dasar karet seperti sepatu bot dan ban. Produk-produk karet ini begitu populer di Finlandia sehingga nama Nokia digunakan sebagai merek dagang untuk menunjukkan produk buatan dalam negeri negaranya, bukan barang impor dari negara lain. Kemudian, pada 1912, berdirilah Finnish Cable Works Ltd yang mulai memproduksi kabel dan komponen listrik, sebuah langkah penting yang nantinya membuka jalan Nokia masuk ke industri telekomunikasi. Kabel-kabel ini sangat penting pada masa itu, karena kebutuhan komunikasi dan listrik sedang berkembang pesat di Eropa, khususnya kawasan Nordik. Perubahan besar dalam sejarah Nokia terjadi pada 1967, ketika ketiga perusahaan, Nokia AB, pulp dan kertas, Finnish Rubber Works Ltd, produk karet, dan Finnish Cable Works Ltd, kabel listrik dan telekomunikasi bergabung dan membentuk Nokia Corporation. Penggabungan ini bukan hanya menandai penyatuan berbagai divisi industri di bawah satu payung perusahaan, tetapi juga menandai awal dari pengembangan Nokia ke bidang teknologi, khususnya elektronika, guys. Struktural perusahaan baru ini membagi Nokia ke dalam beberapa lini bisnis utama, kertas, karet, kabel, dan elektronik. Tak terasa, waktu memasuki dekade 1970-an, guys. Nokia mulai memfokuskan diri lebih banyak pada teknologi komunikasi. Divisi elektroniknya, yang sebelumnya relatif kecil, berkembang pesat seiring dengan meningkatnya permintaan akan perangkat telekomunikasi dan sistem jaringan. Pada 1979, dibentuk Mobima Oy sebagai unit usaha telepon seluler, memproduksi perangkat untuk Nordic Mobile Telephone atau NMT, sebuah sistem telekomunikasi seluler generasi pertama yang juga memungkinkan roaming internasional. Ini menjadi fondasi teknologi yang kemudian memantapkan Nokia dalam industri ponsel. Pada 1982, Nokia secara resmi mengakuisisi Mobira dan meluncurkan Mobira Senator, ponsel yang digunakan di mobil pertama yang diproduksi perusahaan, diikuti oleh ponsel portabel pertamanya, Mobira Cityman 900 pada 1987, yang bisa dibawa kemana-mana, guys. 5 dekade setelah Idestam mendirikan pabrik pulp pertamanya di Finlandia, guys, Nokia telah berkembang begitu jauh dari sebuah bisnis kertas sederhana menjadi perusahaan teknologi telekomunikasi global yang memelopori banyak inovasi industri di dunia, termasuk di negara kita, guys. Perjalanan yang sangat panjang ini, guys, menunjukkan bagaimana strategi pengembangan, penggabungan perusahaan, dan investasi dalam teknologi dan inovasi membuka jalan bagi Nokia menjadi salah satu nama paling ikonik dalam sejarah komunikasi modern abad 20 dan 21. Dulu, Nokia adalah merek ponsel yang sangat terkenal di seluruh dunia, guys. Hampir semua orang memiliki ponsel Nokia karena terkenal kuat, baterainya tahan lama, dan mudah digunakan. Pada awal tahun 2000-an, Nokia bahkan menjadi perusahaan ponsel terbesar di dunia.
Saat itu, hampir setengah ponsel yang digunakan orang-orang di berbagai negara adalah buatan Nokia. Namun, meskipun sangat sukses, perlahan-lahan Nokia mulai mengalami penurunan hingga akhirnya kalah bersaing dengan merek ponsel lain. Salah satu penyebab awal kehancuran Nokia adalah karena perusahaan ini terlalu lama menggunakan sistem operasi bernama Symbian. Sistem ini sebenarnya cukup baik untuk ponsel lama yang hanya digunakan untuk menelpon dan mengirim SMS. Namun, ketika teknologi berkembang dan ponsel berubah menjadi smartphone yang bisa digunakan untuk internet, bermain game, dan mendownload aplikasi, Symbian menjadi tidak cocok lagi. Sistemnya sulit dikembangkan dan tampilannya kurang menarik. Nokia terlambat menyadari bahwa dunia teknologi sudah berubah dengan sangat cepat. Masalah Nokia semakin besar saat Apple merilis iPhone pada tahun 2007. iPhone memperkenalkan ponsel layar sentuh penuh yang mudah digunakan dan memiliki tampilan modern. Banyak orang langsung tertarik karena iPhone memberikan pengalaman baru dalam menggunakan ponsel. Sayangnya, Nokia tidak menganggap iPhone sebagai ancaman besar. Pihak Nokia mengira iPhone hanya akan diminati oleh orang-orang tertentu karena harganya mahal. Padahal, kehadiran iPhone justru mengubah cara orang memandang dan menggunakan ponsel. Di saat yang sama, Nokia juga memiliki masalah di dalam perusahaannya sendiri. Proses pengambilan keputusan berjalan sangat lambat karena terlalu banyak aturan dan tingkatan jabatan. Banyak karyawan sebenarnya memiliki ide-ide bagus untuk membuat ponsel yang lebih ancang dan modern. Namun, ide-ide tersebut sering terhambat dan tidak segera diwujudkan. Akibatnya, Nokia kalah cepat dibandingkan perusahaan lain yang lebih berani coba hal baru dan mengambil resiko. Pada tahun 2011, Nokia mencoba bangkit dengan bekerja sama dengan Microsoft dan menggunakan sistem operasi Windows Phone. Nokia berharap kerjasama ini bisa membuat produknya kembali diminati oleh masyarakat. Namun, kenyataannya, Windows Phone tidak banyak disukai. Jumlah aplikasinya sedikit, tampilannya kurang menarik, dan banyak orang lebih memilih ponsel Android atau iPhone yang sudah lebih populer. Penjualan ponsel Nokia pun terus menurun dari tahun ke tahun. Di saat yang sama, persaingan di dunia ponsel semakin ketat. Banyak perusahaan lain seperti Samsung dan merek-merek dari Tiongkok membuat ponsel Android dengan harga lebih murah dan fitur yang lebih lengkap. Nokia yang dulu selalu menjadi pilihan utama, kini mulai ditinggalkan oleh para penggunanya. Akhirnya, pada tahun 2014, Nokia menjual bisnis ponselnya kepada Microsoft. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa kejayaan Nokia sebagai raja ponsel dunia. Kisah jatuhnya Nokia mengajarkan bahwa teknologi selalu berubah dengan sangat cepat. Perusahaan yang tidak mau mengikuti perubahan akan sulit bertahan, meskipun dulu sangat terkenal. Nokia terlalu lama merasa nyaman dengan kesuksesan masa lalu dan kurang mendengarkan keinginan pengguna yang menginginkan ponsel pintar dengan banyak aplikasi dan tampilan menarik. Dari cerita Nokia, kita sebagai pelajar bisa belajar pentingnya sikap terbuka terhadap perubahan, berani mencoba hal baru, dan tidak cepat merasa puas. Jika kita mau terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, maka kita tidak akan mudah tertinggal, baik dalam dunia teknologi maupun dalam kehidupan sehari-hari.